Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Kami sampaikan kembali berita Palembang pilihan hari ini. 3 unit ruko di Pasar 16 Ilir, Palembang, ludes terbakar. 7 unit mobil damkar dikerahkan padamkan api. Rumah pelaku pencurian rumah tetangga di Palju, Palembang digerebek polisi. Pelaku ditangkap tanpa melakukan perlawanan. ...340 pelajar SMP hingga SMA dari 41 kontingen mengikuti kejuaraan pencaksilat Kapolda Cup dalam rangka HUT ke-77 Korps Brimob. Pasca kenaikan harga BBM jenis Pertalite, warga Kabupaten Pali justru sulit mendapatkannya. Warga terpaksa membeli Pertamax, namun ironisnya untuk membeli Pertamax, warga harus antre hingga berjam-jam. Sudah hampir sepekan warga di Kabupaten Pali kesulitan mendapatkan BBM jenis Pertalite. Di sejumlah SPBU, stok Pertalite didapati telah habis sejak pagi hari. Kondisi ini membuat warga terpaksa mengisi kendaraan mereka dengan BBM jenis Pertamax. Namun meski harga Pertamax jauh lebih mahal, warga tidak dengan mudah mendapatkannya karena harus rela antri hingga berjam-jam di SPBU. Kondisi ini tentu disesalkan oleh warga Kabupaten Pali. Pertalite yang habis? Ya, Pertalite habis ya? Kenapa? Lah, berapa hari, Pak? Tidak tahu berapa hari, pokoknya tadi lah ngantri dari jam 8, tidak dapat. Lalu panjang lah juga baru pertama. Apa beda Pertalite sampai Pertamax? Biayanya mungkin lebih tinggi, Pak ya? Iya, harganya mahal. Kecewa tak gitu, Pak? Lumayan lah ngantri dari pagi. Dengan kenaikan harga Pertalite beberapa pekan lalu, warga berharap tidak ada lagi kelangkaan BBM di Kabupaten Pali. Produktivitas perekonomian warga sehari-hari sangat tergantung dengan ketersediaan BBM, sekalipun harga naik dan mahal. Dedi Irwansyah melaporkan dari Kota Palembang. Harga tomat di pasar tradisional Jakabaring Palembang turun 5 kali dalam 1 bulan terakhir. Melimpahnya pasokan tomat dari petani diduga menjadi penyebabnya. Sudah 1 bulan ini pasokan tomat di pasar Jakabaring Palembang melimpah. Kondisi ini membuat harga tomat mengalami penurunan sebanyak 5 kali. Harga tomat saat ini Rp6.000 per kilogram. Padahal sebelumnya harga tomat sempat berada di Rp15.000 per kilogram. Agar cepat laku, pedagang mengikuti harga pasar saja. Turun. Emang dari harga berapa, Bu? Lagi harga 15, turun, sekarang sampai 6.000. Ini turunnya udah lama atau baru, Bu? Kita 1 bulan, 2 bulan. 2 bulan yang lalu ya. Ya. Petani yang rugi itu karena mahal, sekarang lebih murah. Kalau kita pedagang kadang-kadang Rugi ya. kadang dari harga 15, dari harga Harapannya? Pedagang memperkirakan harga tomat akan kembali normal dalam beberapa pekan ke depan karena masa panen tomat sudah selesai. Sementara untuk komoditas lainnya seperti cabai, bawang merah, dan bawang putih harganya masih normal. Dedi Irwansyah melaporkan dari Kota Palembang. Ya, 340 pelajar dari 41 kontingen mengikuti kejuaraan pencaksilat Kapolda Cup dalam rangka HUT ke-77 Korps Brimob Polri. Kejuaraan ini terbuka untuk pelajar SMP hingga SMA se-Sumatera Selatan. Kejuaraan pencaksilat ini diikuti 41 kontingen pelajar yang datang dari Banyuasin, Musi Banyuasin, Musi Rawas, Empat Lawang, Oku Selatan, Muara Enim, Manungkal, Abab, Limatang Ulir, dan Ogan Kumring Ilir, serta sudah tentu dari Kota Palembang. Kejuaraan pencaksilat Kapolda Cup dibuka 29 September lalu oleh Wakil Kapolda Sumatera Selatan.
Penyelenggara melaporkan peserta lomba setingkat SMP diikuti 175 orang, sedangkan atlet remaja setingkat SMA diikuti 185 orang yang terbagi dua kategori, yaitu silat tanding dan silat seni. Kejuaraan pencaksilat ini dilaksanakan dalam rangka HUT ke-77 Korps Brimob Polri. Lomba berlangsung selama 4 hari dan berakhir pada 2 Oktober 2022 nanti. Alhamdulillah ya, Pak Kapolda bersama Dansat Brimob menginisiasi untuk mengembangkan ya seni bela diri budaya kita, yaitu pencaksilat. Makanya terkait dengan hari ulang tahun Skop Brimob ke-77, beliau menyelenggarakan lomba pencaksilat ini. Ya. Motivasinya apa? Biar supaya kalau juara satu bisa ikut ke Jakarta. Sudah berapa lama latihannya? Latihannya sudah berapa lama latihannya di pencaksilat ini? Sudah ada 3 tahun. 3 tahun. Sudah sering bertanding apa? Sudah 4 kali seminggu. Menang terus? Pernah sekali kan. Terakhir pertandingan mana yang menang? Di Bangkalan Balai. Event ini diharapkan menjadi ajang generasi muda dan pelajar dalam mengisi kegiatan secara positif serta dapat mengejar prestasi. Yanur Ikhrom melaporkan dari Palembang. 3 unit ruko di Pasar 16 Ilir Palembang ludes terbakar. Api baru dapat dipadamkan setelah 7 unit mobil damkar datang ke lokasi. Kobaran api membumbung tinggi dari ruko berlantai 3 di kawasan Pasar 16 Ilir Palembang Sabtu dini hari. Banyaknya material yang mudah terbakar di dalam ruko membuat api sulit dipadamkan. Beruntung saat kebakaran terjadi tidak ada orang di dalam ruko. Menurut sejumlah saksi mata, api pertama kali muncul di lantai 2 ruko Manisan. Api terus membesar dan menjalar ke bangunan yang berada di sebelahnya. Tahu juga deh. Iya, tahu. Apa konslet enggak? Dugaan? Dugaan itu. Konslet ya? Bahkan kata yang masak dalam. Iya benar. Iya. Tak kira-kira Bakal juga terbakar itu. Tapi kosong juga. Kira-kira barang apa yang habis itu kak? kebetulan rumah tangga yang masih ada sisa situ. Sama manisan, sama alat-alat penjahit. Penjahit juga kan. Ada motor juga di dalam itu? Iya, motor punya bapak. Jadi kasih yang diselamatkan barang nggak? Kasih. Nanti. Habisnya. Motornya motor apa tuh kak? Motor Beat Mio. Mio. Sikok ya? Tiko. Api baru dapat dipadamkan setelah 7 unit mobil pemadam kebakaran milik pemerintah Kota Palembang datang ke lokasi. Guna kepentingan penyelidikan, ketiga ruko yang terbakar diberi garis polisi oleh petugas Polrestabes Palembang. Dedi Irwansyah melaporkan dari Kota Palembang. Rumah pelaku pencurian rumah tetangga di Palju, Palembang digerebek polisi. Pelaku dibekuk tanpa melakukan perlawanan saat beristirahat di rumahnya. Tas tegang. Tim reskrim dari Polrestabes Palembang menggerebek rumah Andika di kawasan Jalan Kopral Urip, Lorong Banyu Biru 4, Pelaju, Palembang. Kedatangan polisi sempat membuat pelaku yang sedang beristirahat terkejut. Pelaku pun dengan mudah diringkus. Saat melakukan penggeledahan di rumah pelaku, polisi menemukan sebuah ponsel dan sebuah obeng di dalam kamar tidur pelaku. Kedua benda tersebut disita polisi sebagai barang bukti. Pria berusia 38 tahun ini ditangkap polisi karena terlibat pencurian di rumah tetangganya sendiri pada 26 September 2022 lalu. Dia modusnya memasuki rumah orang dengan cara mencongkel jendela rumah, masuk ke dalam rumah dan mengambil ada 2 buah unit HP. Guna kepentingan penyidikan, pelaku saat ini menjalani pemeriksaan di Polrestabes Palembang. Atas perbuatannya, pelaku dijerat dengan pasal tentang pencurian yang ancaman hukumannya paling lama 7 tahun penjara. Dedi Irwansyah melaporkan dari Kota Palembang. Ya, laporan tersebut mengakhiri berita Palembang hari ini. Saya Auriga Gustina. Berterima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.